Kama qala ta'ala fi kitabih la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Lalu berikutnya faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam kitabnya Al-Quran, la yus'alu, Allah tidak ditanya, amma yaf'alu, tentang apa yang Allah lakukan, wahum yus'alun, namun manusia, mereka yang akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Lalu kata beliau, sekarang yang akan kita bahas, faman sa'ala, maka barang siapa yang bertanya, yakni terhadap perbuatan Allah, lima fa'ala, kenapa Allah berbuat, kenapa dia melakukan ini, maka faqad radda hukmal kitab, maka sungguh kata Imam Abu Ja'far Tahawi, orang ini telah membantah terhadap yakni hukum ketetapan Alkitab. Nah, ini diantara poin penting dalam pembahasan takdir para jemaah sekalian, yaitu diantara sebab seseorang tersesat dalam memahami takdir ketika dia bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dua hal yang tidak boleh ditanyakan. Syekh Saleh Sindi hafizahullah ketika daurah kemarin ya, beberapa waktu lalu di Batu, beliau mengatakan ada dua hal yang tidak boleh dipertanyakan. Yang pertama, tidak boleh bertanya kenapa terhadap takdir. Nah, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bertanya kaifa, bagaimana terhadap perkara-perkara gaib, baik berkaitan tentang sifat-sifat Allah atau berkaitan tentang perkara-perkara alam gaib, hari kiamat, tentang alam kubur dan semisalnya. Ya. Tapi oleh karena itu juga dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah juga, beliau mengatakan ada 4 sebab penyimpangan seseorang di dalam takdir. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah. Yang pertama kata beliau, menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Yani menilai perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk itu sama. Misalnya jemaah sekalian, makhluk kalau berbuat misalnya menghancurkan sesuatu, ya itu jelek. Tapi kalau Allah menghancurkan sesuatu itu enggak ada kejelekannya, karena apa yang diperbuat oleh Allah semuanya baik. Ya, antum misalnya punya HP, memang HP antum, namun kalau HP itu antum rusak, antum injak-injak, boleh tidak jemaah? Atau jelek enggak perbuatan itu? Jelek lah kalau makhluk, karena bentuk tabdzir, membuang-buang harta kan, tidak syukur kepada nikmat Allah, itu kalau makhluk. Kalau Allah mau nyiksa makhluk yang Allah ciptakan, itu urusan Allah jemaah. Makanya kemarin ada pertanyaan, Ustaz katanya kenapa kalau akidah Ahlussunnah kan menyatakan bahwa perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Perbuatan makhluk ciptaan Allah ya. Terus kalau orang berzina, itu kan katanya berarti perbuatan orang tersebut Allah yang ciptakan. Iya, walaupun itu buruk ya. Jadi kalau hamba berbuat keburukan, buruk bagi hamba. Tapi kalau Allah menciptakan keburukan misalnya, tidak dikatakan Allah buruk dalam berbuat. Taib. Lalu katanya kenapa kalau itu ciptaan Allah, kenapa orang yang berzina kok disiksa gitu? Berarti Allah ini dolim katanya gitu. Nah, jawaban entengnya kayak tadi, manusia atau hamba atau makhluk Allah yang menciptakan, manusia atau makhluk Allah yang menciptakan, Allah yang punya. Kita semua milik Allah, Allah yang punya. Nah, suka-suka Allah, mau disiksa, mau dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka, itu suka-suka Allah. Apa urusannya kita untuk ikut campur atas perbuatan Allah? Makanya di sini Syekh Fauzan menjelaskan, maksudnya dari perkataan Malik, jadi kita nggak boleh ikut campur urusan Allah. Bertanya tentang
apa yang Allah perbuat. Itu jawaban gampangnya begitu. Tapi tentu jawaban rincian secara ilmu dalam pembahasan takdir, betul Allah yang menciptakan, tapi yang berbuat secara langsung siapa jemaah? Hamba kan yang berbuat. Dan Allah telah memberikan jalan, ini loh, zina jalan neraka, salat jalan surga, silakan pilih. Lah kalau hamba memilih zina untuk masuk neraka, berarti secara tidak langsung ya dia yang telah memilihnya jemaah. Sebagaimana orang memilih salat agar masuk surga, berarti memang ke surga sebab pilihannya. Maka perbuatan hamba itu ada dua, kita ingat. Ada perbuatan yang sifatnya ikhtiari, ada yang sifatnya ittirari. Ikhtiari itu pilihan kita. Kalau ittirari bukan pilihan kita, kita tidak melakukannya, tidak sengaja. Seperti gemeter itu kan ittirari jemaah. Apa ada orang yang gemeter sengaja? Si akhirnya anak tak gemeter sebentar ya. Silahkan gemeter sebentar aja ya. Ini berarti ini apa? Kalau anak sekarang begini, ini apa namanya? Perbuatan ikhtiari atau ittirari? Ikhtiari kalau anak sekarang, karena pura-pura gemeter anak buat begini. Tapi ada orang gemeter betul-betul, itu ittirari. Maka Allah tidak siksa perbuatan hamba yang bukan disengaja dia lakukan. Orang kalau meninggalkan sholat jemaah, orang meninggalkan sholat, dosa enggak? Tidak, kalau enggak sengaja. Makan di siang hari Ramadan haram tidak? Ya tidak, kalau lupa. Makanya kalau betul Allah yang menciptakan perbuatan hamba, tapi yang mengeksekusi perbuatan itu, yang melakukan siapa? Tangan siapa? Kemaluan siapa yang dilakukan untuk berzina? Mulut siapa yang dilakukan untuk minum khamr? Hamba itu sendiri. Dan Allah berikan pilihan. Baik, itu jawaban singkat seperti itu. Kalau masih bingung sama sekalian, loh kok bisa ya Allah ciptakan perbuatan hamba, tapi hamba pula yang melakukan. Kok bingung ini? Nah kalau bingung jangan terlalu dipikirkan, sudah tinggalkan. Dan kita katakan amantu billah, kita iman kepada Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang rancu dalam agama jemaah, jangan terus dipikirkan sendiri sehingga menjadi bingung, menjadi stres bahkan naudzubillah. Tapi tanyakan kepada ahlinya dan antum tinggalkan hal-hal yang meragukan tersebut. Seperti misalnya Allah ciptakan langit bumi, ciptakan makhluk. Terus yang ciptakan Allah siapa? Nanti ada lagi pertanyaan. Yang ciptakan Allah ada misalnya fulan. Lalu yang ciptakan fulan terus nggak ada habisnya. Makanya Allah itu nggak ada permulaan, nggak ada akhir. Beda dengan makhluk. Ya. Tapi kita baca syarah dari yang pertama apa tadi? Menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Yang kedua, kesesatan orang dalam masalah takdir sebabnya karena dia tidak membedakan dua iradahnya Allah. Jadi Allah itu punya dua iradah. Dan ini antum mungkin sudah dibahas sebelumnya ya. Kita tidak akan ulang rukun takdir, cuman kita singkat saja. Kehendak Allah itu ada dua jemaah. Ada yang disebut kehendak secara syar'i dan ada kehendak secara pentakdiran kauni namanya. Nah, iradah syar'i maknanya Allah suka, Allah cinta. Kehendak itu iradah, itu kehendak artinya ya. Iradah syar'iyah maknanya Allah mencintai sesuatu. Jadi Allah menyukai sesuatu. Dan apa yang Allah sukai tidak harus terjadi. Dan Allah hanya mencintai yang suka itu yang baik-baik, keimanan, ketakwaan, soleh, ya, kebaikan-kebaikan. Namun tidak harus terjadi. Beda dengan iradah yang kedua, iradah apa? Kauni. Iradah kauni, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, mananya Allah itu lemah. Allah tidak mampu berbuat sesuatu yang Allah inginkan, itu berarti Tuhan lemah kayak gitu, dan itu mustahil bagi Allah. Jadi kalau iradah yang pasti terjadi itu, innama amruhu idza arada. Apa ayat Yasin terakhir? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini iradah apa jemaah? Yang kun fayakun, iradah kauni. Tapi kalau iradah syar'i, Allah suka sesuatu namun tidak terjadi. Allah suka sesuatu, makanya bedanya nih antara iradah kauni dengan iradah syar'i itu. Kalau iradah syar'i tidak harus terjadi, tapi iradah kauni pasti terjadi. Seperti Allah menginginkan orang itu beriman.
secara syar'i. Ya. Maka kehendak Allah secara syar'i tidak harus terjadi semuanya. Ada orang yang kafir. Ya. Dan iradah syar'i mesti Allah cinta pada hal-hal yang Allah sukai saja, keimanan, ketakwaan. Tapi kalau iradah kauni tidak mesti Allah cintai saja. Kepada Allah yang Allah benci pun Allah kehendaki bisa terjadi kepada hal yang Allah benci. Seperti Allah berkehendak adanya iblis. Padahal iblis kan Allah benci, kekufuran Allah benci. Zina, maksiat, dosa Allah benci. Namun Allah kehendaki untuk supaya terjadi, ini sebab ada hikmah nantinya. Oleh karena itu bedanya lagi antara iradah syar'i dengan iradah kauni. Bedanya apa? Kalau iradah syar'i Allah suka tuh pada zatnya. Kalau iradah kauni Allah suka pada sesuatu yang terjadi di balik itu, bukan pada zatnya langsung. Allah berkehendak adanya iblis, namun Allah tidak cinta pada iblis. Pada iblisnya itu tidak cinta, tapi akibat adanya iblis Allah cinta. Apa itu? Orang bertobat dengan sebab iblis. Seperti penyakit, adanya musibah, bencana, Allah suka di balik itu. Tapi kepada yang jelek-jeleknya Allah tidak suka. Kemudian iradah syar'i berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan ibadah. Adapun iradah kauni berkaitan dengan tauhid apa coba? Rububiyah, karena berkaitan dengan penciptaan, pentakdiran. Baik. Nah, ketika seorang tidak membedakan dua iradah ini, dia hanya memahami iradah kauniyah saja. Iradah kauniyah yang dia pahami sesat akhirnya, seperti kaum Mu'tazilah. Kenapa mereka mengingkari takdir? Yaitu mengingkari masyiah Allah dan mengingkari perbuatan Allah, penciptaan Allah atas perbuatan hamba. Yakni kata Mu'tazilah, hamba berbuat itu hamba sendiri yang menciptakan perbuatan hamba. Ini syirik dalam rububiyah loh jemaah. Namun dalam konteks ini saja mereka ya Mu'tazilah. Bukan berarti menciptakan langit bumi juga hamba, tidak. Dalam konteks masalah perbuatan hamba saja. Jadi af'alul ibad, perbuatan hamba menurut Mu'tazilah itu yang ciptakan Allah atau bukan? La, bukan Allah. Siapa? Hamba itu sendiri. Ini Allah tidak ikut campur. Ini syirik dalam apa jemaah? Yang meyakini ada pencipta selain Allah. Syirik dalam apa? Rububiyah. Terus apa alasan mereka? Nah, alasan mereka tadi irodahnya nggak dibagi dua. Jadi kata mereka, kalau hamba berbuat zina lalu dikatakan Allah sang penciptanya, berarti Allah menciptakan keburukan dan ini mustahil kata mereka. Ini zalim namanya kepada Allah, ini tidak adab, ini tidak sopan kepada Allah. Makanya akidah kami Mu'tazilah adil dalam konteks ini kata mereka. Al-adil, keadilan menurut mereka apa? Tidak menyatakan perbuatan hamba Allah yang ciptakan. Itu keadilan kata mereka. Hakikatnya apa? Hakikatnya kebatilan hakikatnya. Karena dalam Quran Allah berfirman, "Wa khalaqakum wa ma ta'malun." Dia yang ciptakan kalian dan dia yang menciptakan perbuatan kalian. Ya. Jadi kesesatan kedua sebab kesesatan seorang dalam takdir apa? Tidak membedakan iradah Allah. Tapi jemaah sekalian ada dua istilah ya, ada istilah iradah, ada istilah masyiah. Ya. Itu artinya sama-sama, maknanya ya kehendak. Iradatun ya kehendak, masyiatun ya juga kehendak. Namun kalau kita mau bedakan iradah, istilah iradah ini untuk iradah syariah. Istilah masyiah kalau kita mau bedakan dengan iradah, maksud masyiah yakni iradah kauniyah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kehendak apa di sini? Kauni yang dimaksud. Baik, itu kalau kita mau bedakan antara iradah dengan syariah, antara iradah dengan masyiah. Sebab yang ketiga, ikhwan, sebelum kita baca syarah dari Syekh Fauzan, sebab penyimpangan seseorang dalam masalah takdir
Tapi ini diambil dari kitab apa ini tadi? Syekh Saleh Al-Syekh ya, dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi antum bisa cek lagi nanti. Menjadikan al-aql sebagai standar untuk takbih dan tahsin. Menjadikan akal sebagai standar takbih dan tahsin, menganggap buruk atau baik. Jadi baik buruk itu ditolak ukurnya itu oleh akal. Nah ini pasti sesat ini. Jadi kan seperti tadi Qadariyah, Mu'tazilah ya. Taib. Qadariyah jamaah sekalian, orang yang sesat dalam takdir kita namakan Qadariyah. Jadi ada masalah dalam takdir. Nah, Qadariyah ini ada dua. Satu Qadariyatun Nufah, dan yang kedua Qadariyatul Jabriyah. Jadi dua-duanya ya Qadariyah. Cuman satu Qadariyah Nufah yang mengingkari takdir, dan satu Jabriyah yang menetapkan takdir secara ekstrim. Yani hamba nggak punya kehendak. Hamba nggak punya kehendak sama sekali. Ini kalau ada hamba berzina, yang zina itu Allah. Itu Jabriyah namanya. Oleh karena itu Jabriyah adalah kaum yang beralasan dengan takdir ketika berbuat dosa dan maksiat. Kenapa ente berzina? Sudah takdir. Nah itu akidah apa dalam takdir? Jabriyah. Jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh beralasan takdir terhadap maksiat? Karena maksiat dia yang pilih perbuatan itu. Sebagaimana ada orang disebutkan ada dua jalur jalan misalnya ya. Menuju ke Surabaya ini dari Sidoarjo menuju Surabaya ini ada dua jalur. Yang satu jalur jalannya bagus, hot mic, ada hadiah pinggir kanannya, makan gratis. Dan di depan jalan nanti di Surabaya sana disiapkan akhwat untuk dikawin. Ini jalannya bagus. Kemudian di pinggirnya ada makan gratis, restoran tinggal pilih. Ya. Ada rest area, pilih gratis makanan yang enak-enak. Nanti di sana disiapkan ada akhwat bidadari untuk kawin, dimasukkan ke hotel bintang sing paling tinggi wis bintangnya. Bintang 7 nah wis. Yang satu jemaah itu jalan yang A yang pertama. Jalan yang B yang kedua, jalannya jelek jemaah. Berlubang-lubang, kadang licin, hujan, banjir. Lalu ada begalnya. Lalu banyak anjing galak. Di sana disiapkan penjara, masuk penjara. Ini orang suruh pilih jemaah. Silakan ente pilih mana jalan mau ke Surabaya. Dua-duanya Surabaya. Namun yang satu tadi kawin sama bidadari, yang satu penjara. Lalu ada orang jemaah, anak tak pilih jalan nomor 2. Kenapa? Wis pokoknya tantangan enak wis. Nomor 2. Lalu dia alasan, kenapa ente pilih jalan 2? Takdir. Alasan katanya takdir. Ini masuk akal enggak jemaah sekalian? Enggak masuk akal. Sebagaimana juga orang berbuat maksiat, dia masuk neraka dengan sebab itu, lalu alasannya takdir. Karena maksiatnya. Maka ini yang dimaksudkan, perbuatan yang disengaja oleh hamba melakukannya, ya, itu jangan beralasan dengan takdir. Nah, menilai baik buruk terhadap sesuatu itu akal. Seperti tadi, menurut akal yang namanya gempa, musibah, bencana, menurut akal itu jelek. Menurut akal. Orang kekufuran, iblis, semuanya jelek. Menurut akal demikian. Lalu baik menurut akal ya sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak saja. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang jelek menurut akalnya, maka ini diingkari akhirnya. Seolah-olah Allah tidak berhak untuk melakukan hal yang buruk menurut akalnya. Menurut akalnya betul namanya sakit itu buruk, namun tidak menurut Allah. Penyakit menurut Allah baik. Kekufuran menurut Allah ya, secara kauni ada kebaikannya, yaitu kebaikan di balik adanya kekufuran. Seperti sekarang jemaah sekalian, dakwah kalau tidak ada tantangannya, antum dakwah misalnya, moro-moro orang langsung ya masuk sunnah,
nggak ada perlawanan, tantangan, itu ndak seru antum dakwah. Butuh kepada orang yang menentang dakwah ini. Tapi giliran ada yang membubarkan pengajian, nangis juga, repot. Sudah ya kawan, butuh orang-orang semacam itu. Masa orang langsung masuk, bahkan bisa jadi dakwah kita keliru kalau orang tuh langsung nyambut keliru. Karena kebenaran biasanya bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat. Kalau langsung nerima berarti ada yang salah ini, masyarakat senang masalahnya. Maka kalau dakwah ingin berhasil dalam tanda kutip dia banyak pengikut, ya sudah, keinginan masyarakat ikuti. Apa inginnya masyarakat? Dangdutan, ayo dangdutan. Apa inginnya masyarakat? Pokoknya ritual-ritual biarkan, jangan diusik-usik. Ramai dakwah. Ya. Tapi kalau sudah ngomong tauhid, sudah. Apalagi ngomong bid'ah, sudah paling alergi. Langsung usir itu. Sekali ngisi besoknya, tolong ya Ustadz yang tadi jangan dipanggil lagi katanya. Maka biasanya ada pesan, Ustadz tolong ya jangan ngomong bid'ah. Terus ngomong apa? Ya wis terserahlah. Boleh ndak ngomong sesuatu yang nggak ada tuntunnya dari Rasulullah? Ya itu lebih halus katanya. Padahal bodoh aja. Sesuatu yang nggak ada tuntunnya dari Rasulullah. Ya. Baik. Yang keempat jemaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh muallif yang keempat, yakni mempertanyakan perbuatan Allah. Mempertanyakan tentang perbuatan Allah dan dia tidak terima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan wa aslu dhalalil khalqi fi kulli firqah, dan pokok kesesatan orang di setiap firqah yakni yang sesat, apa itu? Huwa al-khawd fi fi'lil ilahi bi'illatin. Dia ikut campur, bersikap bersikap kurang ajar atau ikut campurlah terhadap perbuatan Allah, yakni sebab-sebab Allah melakukan hal itu. Jadi kenapa Allah melakukan ini, kenapa melakukan itu. Ya, ini termasuk orang yang yang kurang ajar gitu kepada Allah, enggak sopan. Ya. Bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdhu fi fi'lil ilahi bi'illatin. Ya. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita baca apa yang dijelaskan, dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, faman sa'ala lima fa'ala faqad rada hukmal kitab. Ya. Ai yakni qala lima fa'ala Allahu kadza, yakni maksudnya kenapa Allah melakukan ini. Lima qadarallahu kadza wa kadza, kenapa Allah mentakdirkan ini, mentakdirkan itu. Karena hakikat dari takdir ikhwan adalah perbuatan Allah. Maka tidak boleh mengatakan takdir itu kejam, karena berarti perbuatan Allah itu kejam. Ya, kama qala Desirat Nasari fi dangdutihi. Bukan dangdut ya. Pokoknya ada dulu lagu seperti itu, takdir itu kejam katanya. Ya. Kalau tidak salah Desirat Nasari yang nyanyi itu. Semoga Allah memberi hidayah kepada beliau. Tapi tolong dihapus rekaman ini. Gak boleh nyebut orang. Tapi salah itu loh, omongan itu salah. Ini nasihat sebenarnya. Namun sekarang lagi musim delik hukum. Jadi ada ngomong agama Kristen sesat saja sekarang, penghinaan agama katanya. Ya. Baik. Memang jemaah menjelaskan kesesatan boleh, tapi kalau menghina memang nggak boleh. Menjelek-jelekan, menghina nggak boleh. Tapi mengatakan kesesatan, tidak masalah, itu keyakinan kita. Bahkan Allah menyatakan dalam Quran bahwa kitab-kitab terdahulu yang namanya Injil, Taurat itu sudah tahrif. Kita wajib meyakini sudah tidak asli. Mau dikatakan Taurat sekarang asli, Injil asli, berarti kita kufur kepada berita dari Allah. Namun jangan menghina modelnya. Seperti misalnya mengatakan Yesus ya nggak punya baju, dia ya, disalib, ditelanjang, nggak punya baju. Itu kan penghinaan demikian. Cukup kita katakan kesesatan. Faman qala hadza, maka siapa yang mengatakan ini, yakni kenapa Allah melakukan ini, kenapa bertanya tentang perbuatan Allah, faqad rada hukma alkitab, maka dia seolah telah membantah
hukum daripada Al-Quran. Alkitab yakni Al-Quran. Li'anna Allah yaqulu, karena Allah telah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Antum hafalkan dalil-dalil semacam ini. Ini Al-Anbiya 23. Jadi yang sifatnya dalil jemaah untuk suatu, apalagi dalil terhadap perkara yang besar misalnya. Apa dalil misalnya bahwa syirik itu dosa yang tidak terampuni? Nah, itu harus hafal dalil seperti itu. Apa dalil kalau para nabi dakwahnya tauhid? Harus hafal, itu dalil-dalil besar itu. Harus hafal, jangan hafal dalil poligami toh. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kadang keliru dengan ayat sayapnya malaikat. Ja'ilul malaikati rusulan uli asnihatin masna wa sulasa wa ruba. Kok podo yo? Yang satu sayap malaikat, ada yang 2, 3, ada yang 4. Nah, jadi dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, apalagi yang prinsip seperti ini kan dalil yang menunjukkan kita tuh tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Seperti tadi, kenapa Allah ciptakan perbuatan hamba, tapi hamba berbuat salah kok ya dihukum? Ini sudah kita jangan tanya. Ini gampangnya ngeles dari ribet-ribet menjawab orang pertanyaan seperti itu. Cara ngelesnya jangan tanya sudah perbuatan Allah. Tidak bingung kita. Terus berikutnya wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Berkata al-muallif, ya, maka dan siapa yang membantah yakni Al-Qur'an, Alkitab, maka dia termasuk dari orang-orang kafir. Ya. Syekh Fauzan mengatakan, "Faman rada hukmal kitab was sunnah." Ini orang berarti seolah-olah tidak mengimani Al-Qur'an gitu loh. Di Quran dilarang bertanya tentang perbuatan Allah. Dia bertanya dan dia tidak pedulikan dari ayat-ayat, berarti seolah dia telah membantah. Makanya para jamaah sekalian, mu'alif di sini mengatakan hukumnya kafir ya. Taib. Demikian pula dukun. Kenapa dikafirkan? Kenapa dikafirkan dukun? Karena seolah-olah mendustakan Quran. Dari segi mana dukun dikafirkan? Dari dua sisi. Pertama, dari sisi dia ngaku tahu perkara gaib. Sementara kata Quran, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi fala yudhiru. Ada pakai ahadan ya. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Kata Allah, hanya Allah yang tahu perkara gaib dan tidak ada seorang pun yang tahu gaib kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Yang Allah beritahu itu pun tidak mutlak. Namun sebagian gaib Allah beritahu para nabi supaya kita wajib iman gitu. Kalau nabi ngomong perkara gaib, nabi melihat surga, nabi sudah melihat isi neraka, nabi sudah tahu azab kubur dilihat. Itu karena Allah yang memberitahukan dari sebagian kecil perkara gaib. Ya. Nah, dukun yang ngaku gaib berarti telah mendustakan Quran berarti. Itu satu sisi. Sisi lainnya, kenapa dukun dikafirkan? Karena dia al-isti'anah an tariq asy-syaitan. Karena telah bekerja sama minta tolong kepada setan an tariq al-kufriyah dengan cara-cara kufur. Biasanya nih dukun itu kalau minta kesaktiannya supaya dipenuhi itu, dia biasanya dibeli dengan mahar yang sangat mahal berupa mengencingi Quran misalnya, mengucapkan kata-kata kufur misalnya, buang air besar di Al-Quran, menginjak Quran, menulis lafaz Allah dengan darah haid misalnya. Jadi ditebusnya itu dengan kekufuran. Dan semakin sakti dukun, semakin kufur cara untuk mendapatkannya. Ya, seperti tadi. Bisa jadi dia mengucapkan kata kufur, melaknat misalnya Allah, melaknat Rasul misalnya. Nah, itu dua segi kekufuran. Oleh karena itu agama Syiah dikafirkan dengan sebab mencela para sahabat yang Allah memujinya. Berarti seolah mendustakan kabar di dalam Quran. Allah memuji mereka, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bihsan radhiyallahu. Allah ridha kepada mereka. Loh, kok ini dibenci bahkan dikafir-kafirkan. Nah, faman rada hukma alkitab was sunnah wa'tarada ala dzalik, dan membantah. Al-i'tirad itu artinya membantah, berpaling dari alkitab, dari as-sunnah. Maka jamaah sekalian, hati-hati juga
kalau sudah datang Al-Quran, kalau sudah datang As-Sunnah, sikap seorang muslim wajib taslim. Tidak membantah, tapi taslim. Karena yang namanya membantah terhadap hukum Allah konsekuensinya kekufuran. Seperti ibu-ibu ya, wajib taslim terhadap ayat yang berisikan tadi bolehnya poligami, walaupun dia nanti tidak mau suaminya kawin lagi, tidak masalah. Tapi wajib pasrah taslim terhadap apa? Terhadap syariat poligami. Jadi jangan menuduh syariat poligami kedoliman misalnya. Walaupun mungkin dia tidak dimadu, tidak dipoligami, tapi benci kepada syariat, ini kekufuran. Maka kalau ada wanita, seorang istri tidak mau dipoligami, itu ada dua kemungkinan, bisa kafir, bisa tidak. Tapi jangan ponis langsung, oh kafir anti, nggak boleh. Nah, itu mungkin alasan antum supaya lancar jalan. Tidak boleh, karena kufur ketika menolak suatu hukum syariat apabila diiringi dengan hati bahwa meyakini bahwa syariat ini tidak benar, syariat ini dolim dan semisalnya. Benci ya. Tapi benci kepada suami yang kawin lagi misalnya, itu tidak masalah. Bukan tidak masalah, hanya ini tidak sampai kepada kekufuran itu ya. Tapi masalah Allah musibah ya kawan. Di grup itu kalau sudah ngomong poligami rame, tapi semuanya nggak ada yang berani ngomong tok semuanya. Coba lihat kalau di grup sudah ngomong poligami rame ya. Hatta di grup-grup ustadz asatid itu begitu. Hatta kita di masyaikh kalau sudah syekh itu ya membahas, apalagi waktu liqa maftuh itu ada pertanyaan terkait poligami langsung itu. Dan ada saja ustaz-ustaz yang memancing bertanya kepada syekh tentang masalah poligami ini. Mesti ada. Wallah, setiap daurah selalu ada yang mancing-mancing gitu kepada syekh untuk syekh menjawab tentang poligami. Baik. Menolak hadis termasuk bagian dari menolak Al-Quran. Contohnya jemaah, ada perkataan Imam Syafi'i yang sangat bagus. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yada'aha liqauli ahadin minan nas. Telah sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas datang sunnahnya Rasul, hadis sahih datang kepadanya, maka tidak halal baginya, tidak boleh baginya untuk menolak sunnah tersebut. Kata Syafi'i, demi membela atau demi perkataan seseorang. Yani biasanya kalau ada hadis sahih namun bertentangan dengan madhab yang sudah dia yakini, hadis itu ditolak jemaah. Seperti hadis tentang Nabi cium Aisyah, lalu Nabi enggak wudhu lagi, disebutkan hadis dan hadis sahih. Itu hadis mereka tolak dengan alasan apa? Karena bertentangan dengan madhab yang menyatakan batal wudhu sentuh laki kulit perempuan. Ditolak hadis dengan sebab berpegang dengan madhab. Nah, jangan sampai kita harus taslim, karena agama Islam ini para jemaah sekalian dibangun di atas dasar taslim, bukan di atas dasar membantah. Ya, seperti tadi nih, sampai-sampai Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan orang yang bertanya tentang perbuatan Allah itu seolah telah membantah Al-Quran. Karena di Quran dikatakan Allah itu tidak boleh ditanya apa yang Allah perbuat, nggak boleh, nggak sopan. Ya, ikut campur urusan, kepo kepada perbuatan Allah istilahnya. Ya, baik. Terus mana tadi? Wa dhahaba ila al-aql wa tafkir, lalu dia malah dhahaba ila al-aql, malah dia mengambil ya, yakni Quran sunnah ditolak, malah dia berpedoman kepada akal wa tafkir, kepada tafkir. Apa tafkir? Tafkir yakni ra'yu, pikiran ya. Maka sara minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang kafir kata Syekh. Lianal iman bil kitabi was sunnati, karena beriman kepada Alkitab dan as-sunnah. Taib, apa ada rukun iman kepada sunnah? Maksudnya iman kepada kitab otomatis harus mengimani as-sunnah, karena sunnah juga wahyu.
wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang keduanya kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Jadi iman kepada kitab itu otomatis iman kepada sunnah. Huma ruknani min arkanil iman. Keduanya merupakan rukun di antara rukun iman. Iman kepada Alkitab maksudnya. Nah, adzan dulu? Belum. Baik. Kita bahas sedikit terkait masalah pentingnya kita taslim kepada syariat Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada Alkitab, kepada As-Sunnah Jemaah. Baik. Di dalam Islam, hukum asal kita dalam mensikapi dalil harus taslim. Ya. Yang menjadi dasarnya para jemaah sekalian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65. yakni agama Islam dibangun di atas dasar taslim. Kita harus pasrah menerima, nggak boleh membantah, baik masuk akal ataupun tidak, baik sesuai dengan hawa nafsu kita ataupun tidak. Itu maknanya. Kita baca ayatnya, Allah mengatakan fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi apa? Fala wa rabbika, demi Rabbmu, yani sumpah demi Allah. La yu'minuna, mereka tidak beriman. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka berhukum, bertahkim kepadamu Muhammad atas apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak merasa ada keberatan pada hati-hati mereka, mimma qadaita, atas apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, kata Allah. Lalu wa tusallimu, garis bawah, wa tusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima ketetapan keputusan Al-Quran, keputusan sunnah. Ya. Maka jamaah sekalian, salafi ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling pasrah terhadap dalil. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu kalaupun ada dalil, mereka dibantah, ditolak atau ditakwil kepada makna lain. Seperti musik haram, dibilang hadisnya cacat. Apa cacatnya? Nggak ada tangan, buntung kakinya hadisnya ini. Cuma hadis tentang musik itu bukan hanya hadis Bukhari yang mu'allaq itu, bukan. Tapi banyak hadis-hadis yang lain. Ya. Dan juga dari Quran, bahkan Ibnu Mas'ud sampai sumpah demi Allah yang dimaksud laghwal hadis. Laghwal hadis, ya, itu adalah lahwal hadis, artinya al-ghina, nyanyian-nyanyian. Dan memang asbab nuzul ayat itu berkaitan dengan peristiwa orang-orang musyrikin Mekah, cara memalingkan dari orang yang hadir di majelis Rasul, di dakwahnya Rasulullah SAW, mereka palingkan dengan mendatangkan biduanita al-mughaniyat, dipalingkan dengan itu. Lalu turunlah firman Allah ini. Itu yang dimaksud wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara orang, maksudnya orang-orang musyrikin Mekah, ada yang membeli gitu ya. Membeli lahwal hadits, maksudnya para biduanita itu untuk memalingkan manusia dari dakwahnya Rasulullah. Itu ayat kesana awalnya. Baru kemudian sekarang pun sama. Ya. Dan jemaah, lagu ya kan, lagu dalam bahasa Arab itu laghu, laghun dibaca laghu. Arti laghu dalam bahasa Arab, laghu apa artinya? Lalai, sia-sia, enggak ada manfaatnya. Nah, kok yo pas yo yang namanya dangdut itu lagu dangdut gitu ya. Kok yo pas itu artinya apa? Kelalaian dangdut. Ini hanya sekedar kebetulan saja ya. Sama halnya ini jemaah. Dalam bahasa Arab gaul itu hantu. La gaula, tidak ada hantu kata Nabi, artinya yang membuat jadi sial, hantu tidak ada. Itu ada hadisnya, gaul. Lah kok sekarang ada anak gaul, berarti itu apa namanya? Anak hantu jemaah. Gaul. Ustadz gaul, ustadz hantu jemaah. Ustadz gaul kan ada tuh. Ada lagi perkataan kata-kata gaul sekarang. Ya. Nah berarti kata-kata hantu.
Ya, jadi hati-hati ini. Ya sekedar pas saja ya. Azan? Yalah azan. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah orang yang paling taslim terhadap dalil, terhadap Alkitab, terhadap sunnah. Makanya antum dan kita sekalian banyak menyaksikan orang yang sudah begitu masuk di pengajian-pengajian sunnah seperti ini, mendapat hidayah, itu mereka langsung, yang dulunya mungkin terbiasa melakukan keharaman, setelah tahu haram langsung ditinggalkan. Yang dulunya doyan dangdutan berhenti setelah ngaji. Yang dulu kerja di bank keluar. Bahkan ada salah seorang saudara kita yang kerja jadi direktur utama, jadi komisaris atau mungkin dia gajinya 17 juta cuma per bulan.
kerja di salah satu perusahaan rokok besar di Surabaya. Ana rahasiakan nama perusahaannya. 17 juta gajinya. Itu keluar gara-garanya ya ngaji di Wahabi ini. Keluar. Apa sebabnya? Karena mereka ngaji langsung kepada dasar bagaimana prinsip dalam beragama. Beragama dengan hujah, dengan dalil, dan wajib taslim kepada dalil. Tunduk. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu, dengan madhab atau dengan pendapat ustadznya, kiainya barangkali awalnya, ya. Karena mereka sangat menghormati para salafus saleh, menghormati dalil-dalil. Karena tadi disebutkan ayatnya. Dan sifat membantah jemaah. Ada memang dalilnya namun dipelintir tadi. Dipelintir. Masalah isbal kalau sombong saja gitu. Jadi kalau tidak sombong tidak apa-apa gitu. Padahal jemaah dilarangnya isbal itu karena perbuatan isbal itu kebiasaan orang-orang sombong sehingga kita dilarang menyerupai mereka. Termasuk musik jemaah ya. Musik itu karena kebiasaannya melalaikan. Tidak ada musik seorang menjadi bertambah imannya dengan sebab musik. Maka walaupun kata-katanya bagus sekalipun tidak kata-katanya yang dosa maksiat katanya, tetap saja. Karena hukum asalnya musik adalah melalaikan. Coba di mana tempatnya musik? Apa yang seorang ketika dia hobi mendengarkan musik akan menjadi kering hati untuk membaca Al-Quran dengan sebab banyak mendengarkan musik. Ya. Termasuk masalah rokok tadi. Dulu mungkin sebelum ngaji pengen berhenti merokok, sulit jemaah. Karena nggak ada dasarnya. Tapi setelah ngaji disebut saja rokok haram, dalilnya ini, Qur'annya ini, kalam ulama ini, fatwa ulama ini, semua. Jangankan fatwa ulama, hatta orang kafir pun itu tidak mau merokok karena jelas-jelas membahayakannya. Tahu sudah dalilnya, berhenti. Tidak harus pakai terapi nyedot dulu rokok-rokokan. Itu kan nyedot dulu rokok-rokokan supaya berhenti. Itu tidak ada, langsung seret berhenti. Karena dasarnya din tadi, agama. Taib, di antara orang yang suka bantah kepada dalil, kepada ayat-ayat Allah itu sifat ciri karakter orang-orang kafir jemaah. Maka muslim tidak demikian, pasrah tunduk sama dalil. Lihat di surah Ghafir ayat 4 dalilnya. Ma yujadilu fi ayatillah ilal ladzina kafaru. Tidaklah membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, kata Allah. Intinya di sini ilal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Nah, maka benar kata mu'alif di sini, faman radda hukmal kitab kana minal kafirin. Siapa yang membantah hukum-hukum Al-Qur'an maka dia termasuk orang-orang kafir. Di sini mu'alif memberikan catatan dalil dari Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan inna abghadar rijali ilallah aladul khisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah adalah orang yang paling keras pertentangannya, membantah. Ya. Baik. Terus fahada, poin ke-100, fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi min, atau bukan min ini ya, man. Itu salah antum benar betulkan. Fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. Maka inilah kata beliau sejumlah apa yang dibutuhkan atasnya, yakni di dalam mengimani kepada takdir oleh yang diterangi hatinya min awliyaillahi ta'ala, di antara para waliullah. Yani sikap seperti ini yang dibutuhkan oleh orang ya, yang diterangi hatinya oleh Allah. Artinya apa? Kata Syekh Fauzan hafizahullah, ay yahtaju fi umuril qada wal qadar. Yani yang dibutuhkan di dalam urusan qada dan qadar, yang di dalam mengimani takdir, itu yang dibutuhkan. Sikap-sikap seorang muslim dalam masalah takdir, tidak bertanya tentang apa? Perbuatan Allah, wajib taslim menerima ayat-ayat tentang takdir, hadis-hadis tentang takdir walaupun tidak masuk akal atau tidak paham, pasrah menerima ya.
Demikian pula apa sikap kita terhadap takdir para jamaah, tidak boleh dipertentangkan, diperdebatkan. Ya. Adapun dikaji, dipelajari, boleh. Dipertentangkan, diperdebatkan. Taib. Fa anta tu'minu bil qadar, maka caranya kata Syekh Fauzan hafizahullah, engkau mengimani takdir wa maratibihil arba'. Mengimani takdir dengan tingkatannya yang 4. Kita murojaah sedikit. Ya, taib, kita baca dulu. Tu'minu bitafasiliha. Engkau mengimani rincian-rinciannya. Seperti tadi iradah Allah kebagi berapa, imani. Kemudian ilmu Allah juga terbagi, nanti akan kita bahas sedikit sebagai murojaah. Allati ja'at fil kitab wa sunnah, yang datang rincian-rincian takdir tersebut di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Tentu apa yang dijelaskan para ulama tentunya. Wala tadkhul fil munaqashati, dan tidak engkau masuk di dalam perdebatan. Nah, ini dia yang dimaksud. Wal i'tiradat, dan dalam pengingkaran. Bal ta'mal, bahkan engkau cukup untuk mengamalkan al-amal salih, amal yang saleh, wal asbabal munasibah, dan mengamalkan sebab-sebab yang sesuai. Artinya jemaah, kita ini masih bingung tentang urusan takdir misalnya. Sudahlah, jangan dipikirkan, imani saja. Yang penting kita lakukan amal yang baik supaya kita masuk surga gitu. Jadi jangan dipikirkan kayak orang tadi. Kenapa Allah menciptakan perbuatan hamba, namun ketika hamba berbuat salah kok disiksa ke neraka? Lalu kita ini kan sudah masuk surga neraka sudah ditetapkan, ngapain lagi beramal misalnya. Nah, hal-hal itu buang jemaah. Wis, kita yang penting cari jalan yang selamat, yang baik, cari sebab-sebab kebaikan. Wis ngono tok. Masalah nanti hasil urusan Allah terserah, wis. Kita tidak tahu nasib kita kayak gimana. Itu yang dimaksud oleh Syekh demikian ya. Nah, sekarang murojaah sedikit. Beriman dengan takdir para jemaah tidak akan sempurna seorang muslim kecuali dia dengan mengimani 4 tingkatan takdir dan ditambah dengan 3 poin sebagai kaidah dalam memahami takdir. Jadi begini kesimpulannya, seorang tidak akan bisa memahami takdir dengan benar kecuali dengan memahami 7 kaidah. Kaidah pertama tentang ilmu. Tentang ilmu. Yakni maksudnya kita mengimani bahwa Allah itu Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui, ikhwan, perhatikan ada 5 ya. Mengetahui secara global dan hal-hal secara terperinci. Mengetahui, yakni Allah mengetahui perbuatan baik yang berkaitan Allah sendiri atau berkaitan makhluknya. Allah mengetahui hal-hal yang sudah terjadi dan yang sedang dan yang akan terjadi, serta mengetahui wa ma lam yakun law kana. Allah mengetahui perkara yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, kaifa yakunu, Allah tahu bagaimana terjadinya. Sampai situ loh jemaah. Saya ulangi ya. Allah Maha tahu itu dalam hal apa? Dalam perkara yang global dan perkara yang rinci. Yang kedua, Allah Maha tahu dalam hal apa? Dalam hal yang berkaitan perbuatan Allah sendiri dan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Lalu yang ketiga, Allah Maha tahu dalam hal apa? Perkara yang sudah, yang sedang, perkara yang sudah berlalu, yakni makana fil madhi, yang sudah berlalu, wa ma yakunu fil hadir, dan Allah tahu apa yang sedang terjadi, wa ma yakunu fil mustaqbal, dan Allah tahu apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, wa ma lam yakun, dan Allah tahu apa yang mustahil terjadi. Lau kana, seandainya terjadi, kaifa yakun, bagaimana terjadinya Allah Maha tahu. Contohnya jemaah, contohnya di dalam surah Al-An'am ayat 27-28. Di dalam surah Al-An'am 27-28 Allah bercerita tentang orang kafir yang di neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan jika engkau melihat wahai Muhammad bagaimana mereka dihadapkan ke dalam neraka, faqalu, mereka mengatakan, ya laitana. Sebelum saya baca ayatnya saya jelaskan dulu. Jadi Allah mengatakan tentang orang kafir di neraka kelak itu akan meminta dan akan berharap
untuk dikembalikan ke dunia. Dan mereka mengatakan jemaah, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Namun apa kata Allah jemaah sekalian? Kata Allah, mereka kalau dibalikan ke dunia, aku tahu kata Allah, kalau dibalikan ke dunia tuh mereka tetap akan kafir lagi. Nah sekarang pertanyaannya, orang kafir balik ke dunia setelah di akhirat kelak, mustahil tidak? Mustahil. Tapi kalau terjadi kata Allah, aku tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Apa itu katanya Allah? Allah bocorkan rahasia ini. Kata Allah, dia akan balik kafir lagi itu tuh. Demikian kehidupan. Jadi dunia betul-betul tipu daya. Jangankan kita sekarang ya, hatta orang yang sudah ke akhirat pun ketika minta balik ke dunia itu akan kembali jemaah. Apalagi kita sekarang yang apa? Yang belum melihat akhiratnya gitu loh jemaah. Belum melihat jahanam kita. Tetap begitu kita. Lebih parah tentu kita taubat balik lagi, taubat balik lagi. Biasa, bukan biasa, artinya demikian kehidupan ini. Fitnah dunia lebih besar, dahsyat sekali. Orang yang sudah lihat neraka pun jemaah, ketika balik ke dunia akan balik lagi kufur. Nah, kita baca ayatnya sekarang. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Duhai seandainya kami kembali ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Kata Allah apa jawabannya? Ayat berikutnya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Tapi sebenarnya kata Allah, nyata bagi mereka apa yang mereka dulu telah lakukan berupa kejahatan. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu. Nih Allah buka rahasia. Kenapa rahasia? Karena dia kan sesuatu yang mustahil terjadi. La'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang berupa kekufuran, kesyirikan, dan mereka adalah pendusta, orang-orang yang berdusta. Jadi Allah Maha tahu bukan hanya perkara yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan datang, bahkan yang mustahil pun terjadi mustahil. Jika terjadi Allah Maha tahu bagaimana terjadinya. Yang kedua, iman kepada apa? Kitabah. Ya. Jadi kita mengimani bahwa Allah Maha tahu, lalu apa yang Allah ketahui itu dicatat oleh Allah ya, di dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz ya. Dan dalilnya di surah Al-Hajj, alam ta'lam anallah ya'lamu ma fis sama'i wal ard ya. Inna dzalika fi kitabin, semuanya hal itu ada dalam kitab. Dalam hadis kataballahu maqadirul khalaiq, Allah telah mencatat takdir pada makhluk sebelum Allah ciptakan langit bumi. Berapa lama? 50.000 tahun. Dan kita akan bahas nanti setelah pembahasan takdir ya, tentang di poin 117. Jadi masalah takdir itu sampai poin 116. Nah baru nanti 117 ini pembahasan tentang arash. Nah, kita mudah-mudahan bisa bahas tentang masalah apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah, atau mana yang duluan antara pena takdir dengan arash. Baik. Yang ketiga apa jemaah? Al-masyiah atau al-iradah. Ini mengimani bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an seperti wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan cara jemaah sekalian di Quran, cara ya antum membedakan ini iradah mana masuknya, apa syariah apa kauniyah. Nah caranya ya ikhwan, ketika di lafad yuridu atau aroda itu antum ganti dengan lafad cinta, yuhibbu. Kalau ternyata pas, maka itu maknanya iradah apa? Kalau pas diartikan cinta, maka itu iradah apa maknanya? Ya iradah yang bermakna cinta, apa itu? Syar'i. Seperti misalnya yuridullahu bikumul yusra. Sampai sini antum tebak itu, gunakan kaidah tadi, yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak kepada kalian agar kalian mudah, kemudahan bagi kalian. Allah berkehendak kemudahan bagi kalian. Ini iradah apa ini?
terjemahkan atau ganti dengan lafaz yuridullahu, ganti dengan yuhibbu. Allah suka, Allah cinta, Allah suka kalian mendapatkan kemudahan. Cocok enggak? Kalau cocok berarti itu iradah syar'i namanya. Tapi kalau enggak cocok maka itu berarti iradah kauni. Iradah kauni itu diantara salah satu untuk bisa membedakan, cara membedakan itu iradah syar'i atau iradah kauni. Ya. Taib. Yang keempat, al-khalqu, beriman dengan penciptaan, yakni segala sesuatu yang terjadi di alam semesta pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik, perhatikan ya, baik zat makhluk, sifat makhluk, gerakan makhluk, itu semuanya Allah yang ciptakan. Geraknya makhluk jemaah. Antum bergerak dari rumah ke masjid ini, siapa yang ciptakan gerak antum itu? Allah. Itu. Daun jatuh Allah yang gerakan, dan direncana oleh Allah, dan dikehendaki, dan Allah perbuat, Allah lakukan. Ya. Nah, kalau sudah begini kan kita ini tenang hidup ini. Semua daya upaya kita Allah yang gerakan. Wis tenang saja. Kita tinggal apa kata Syekh Fauzan tadi? Kita tinggal ta'mal amal saleh wal asbabal munasibah. Kita tinggal amalkan yang soleh, yang baik, cari sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Wis itu top. Enggak usah pikir macam-macam. Ya. Berpikir apalagi tentang hal-hal gaib sifatnya. Ya. Terus yang berikutnya jemaah. Yang keberapa? Taib, ditambah 3. Yang 3 ini tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Taib, supaya kita ini betul-betul mudah dalam memahami takdirnya. Taib. Yang kelima, kita mengimani bahwa hamba al-abd lahu masyiah. Hamba punya kehendak. Namun kehendak hamba di bawah kehendak siapa? Allah. Ini supaya kita ini tidak terjerumus kepada akidahnya Jabriyah gitu loh jemaah. Karena menurut Jabriyah hamba tidak punya kehendak. Kita katakan hamba punya kehendak, namun kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Dalilnya apa? Wa ma tasyauna. Ini bantahan kepada Jabriyah. Bantahan kepada Jabriyah. Wa ma kepada Qadariyah An-Nufa. Illa an yasha Allah. Kecuali namun kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak, yakni kalian punya kehendak mananya. Ini bantahan kepada mana? Qadariyah An-Nufa atau Jabriyah? Qadariyah Jabriyah. Saya ulangi jemaah. Kata Allah, wa ma tasyaun, dan tidaklah kalian berkehendak nanti kecuali di bawah kehendak Allah. Berarti tidaklah kalian berkehendak, yakni kalian tuh punya kehendak. Ini bantahan kepada siapa? Qadariyah dua-duanya pun. An-Nufa atau Jabriyah? Yang mengingkari hamba punya kehendak, yang mengingkari hamba punya kehendak lo sopo? Yakin? Ojo ragu ngono lho. Hah? Yang ngene lho, nek orang berbuat dosa, yang dosa itu Allah katanya. Hah? Jabriyah. Lalu illa an yasha Allah. Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Allah yang berkehendak, namun yang menyatakan Allah tidak punya kehendak atas kehendak hamba siapa? Hah? Siapa? Tidak punya kehendak Allah, dan Allah tidak berbuat atas perbuatan hamba. Siapa dia? Qadariyah An-Nufa. Siapa mereka ini? Taib. Qadariyah An-Nufa ada dua golongan. An-Nufa yang ekstrim dan yang tidak ekstrim. Yang ekstrim rukun takdir yang 4 diingkari. Allah tidak berilmu, Allah tidak tahu apa-apa. Allah tahu itu kalau sudah terjadi baru tahu. Yang kedua, Allah tidak mencatat takdir tersebut di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga itu sudah Allah tidak berkehendak. Yang keempat, Allah tidak menciptakan perbuatan hamba.
Ini yang ekstrim, dan sekarang kata para ulama ini sudah tidak ada. Dulu dicetuskan akidah ini oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah pada zaman Ibnu Umar. Zaman Ibnu Umar di hadis Muslim, ya. Di hadis Muslim, hadis awal tentang masalah hadis Jibril itu ada. Adapun yang kedua yang tidak ekstrim, Qadariyah An-Nufah yang tidak ekstrim. Siapa mereka? Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah. Tidak ekstrim kenapa? Karena menetapkan ilmu dan kitabah, menetapkan rukun takdir pertama atau tingkatan takdir pertama dan yang kedua ditetapkan, namun al-masyiah dan al-khalqu diingkari. Jelas di sini? Nah. Jadi yang kelima apa tadi? Hamba punya kehendak, namun kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Jadi adil ahli sunnah itu. Yang keenam sama, af'alullah lahul hikmah. Perbuatan-perbuatan Allah wajib kita imani ya. Setiap perbuatan-perbuatan Allah wajib kita imani memiliki hikmah. Maka ketika Allah berbuat jelek menurut kita, pasti ada hikmah. Nah, jadi bukan semata-mata jeleknya saja, pasti ada hikmah di balik itu. Sehingga kita tidak mempertanyakan akhirnya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ya pastilah ada hikmah sudah. Jangan dipertanyakan. Taib. Dan yang ketujuh para jamaah sekalian, laisa ta'arudan, tidak bertentangan baina takdir wa syara'. Tidak bertentangan antara takdir dengan syariat. Ya. Antara takdir ya, dengan syariat. Maksudnya begini, ketika syariat memerintahkan untuk sholat, ya, maka jangan sampai orang tidak sholat nanti alasan takdir. Ketika syariat melarang maksiat, jangan sampai nanti bermaksiat dengan alasan takdir. Ini nggak ada hubungannya tentang syariat, ya, baik perintah atau larangan, nggak ada hubungan dengan takdir. Nah, maka di sini kata Syekhul Islam, maqam al-jam'i baina syar'i wal qadar. Ya. Yani posisi kedudukan digabungkannya antara syariat dengan takdir, ini tidak ada kaitan. Nah, tidak bertentangan, bukan tidak ada kaitan, tidak bertentangan antara takdir dan syariat. Saya rasa cukup insyaallah. Jadi kita masuk nanti poin 101 ya. 101. Nah. Lah, masuk 101. Nah. Kitabnya kalau bisa ada di download, ada PDF dibagi. Kalau tidak ada, beli seperti ini. Ya. At-Ta'liqat al-Mukhtasarah al-Aqidah Tahawiyah. Komentar singkat terhadap Aqidah Tahawiyah karya Syekh Fauzan hafizahullah. Bolehkah mengupload video ustadz yang manhajnya menyimpang? Mengupload video ustadz yang manhajnya menyimpang. Karena masih ada teman yang sudah ngaji tapi masih suka mengupload video ustadz-ustadz yang manhajnya menyimpang walaupun konten dalam video tersebut baik. Nah, justru di situ jemaah. Ketika kita upload video ustadz yang jelas menyimpang, apalagi nyata-nyata di dalam akidahnya menyuruh kepada akidah yang batil, kepada bid'ah apalagi misalnya, maka ketika kita mengupload video tersebut seolah-olah ustadz tersebut boleh diambil ilmunya secara mutlak, walaupun video yang diupload tersebut memang kontennya baik ya. Namun kan secara tidak langsung nanti merekomendasikan ustadz ini untuk diambil video-video lainnya ya. Maka tetap tidak dibolehkan. Dan di dalam masalah dakwah tidak boleh melihat kebaikan-kebaikan sang ustadz atau sang dai, nggak boleh. Tapi harus dilihat itu bagaimana penyimpangannya. Karena semua orang punya kebaikan cuma. Hatta Nasrani, agama kafir pun punya kebaikan-kebaikan. Jadi tidak boleh kita untuk menampakkan kebaikan-kebaikannya ini dalam posisi untuk memberi peringatan kepada umat. Video yang di-upload mungkin baik, nggak ada ngomong masalah kesesatan penyimpangan, tapi bisa jadi itu cuplikan dari kajian yang memang menyimpang. Orang kan penasaran dengan kajian utuhnya. Apa pembahasannya? Ternyata nanti di kajian utuhnya ngawur, menyelisih manhaj salaf misalnya, maka kita telah berdosa. Jadi tidak boleh. Tidak boleh juga seorang ahli sunnah terpukau dengan gaya bahasa
gaya retorikanya ahli bid'ah jemaah. Membuat baper, bikin nangis, itu kan hadis-hadis palsu itu bikin baper rata-rata. Hadis palsu. Seperti sekarang nih di bulan Muharram, di hari Asyura nanti ada bertebaran tuh hadis-hadis palsu. Di antaranya hadis yang bikin baper para istri. Man wasa'a ala ahlihi fi yaum Asyura wasa'ahu Allahu sa'ira sanatihi. Hadis palsu ini. Namun disampaikan di mimbar-mimbar. Siapa yang memberi kelapangan nafkah kepada ahlinya, keluarganya, anak dan istrinya di hari Asyura, Allah lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Wah, ini para istri langsung, mas iki lho mas, Asyura mas iki mas. Antum sekarang bantah, dek niki palsu. Tapi tetap seorang suami boleh di hari Asyura memberi kelapangan, boleh, namun jangan meyakini ini hadis, ini sabda Nabi akan mendapatkan ini dan itu. Tidak di hari Asyura pun jemaah, tidak di hari Asyura pun. Kalau antum memberi kelapangan jatah nafkah kepada istri di luar Asyura pun tetap mendapat berkah. Tetap mendapat berkah. Dimudahkan rezekinya. Kan suami kalau baik sama istri, istrinya apa doanya? Ya Allah mudahkan bojoku, ya Allah mudahkan suamiku, mas. Jazakallahu khair, jazakallahu khair. Ya. Nah, taib ya, jadi tidak boleh tetap mengupload. Kemudian yang kedua, taib musik kan ini pertanyaan banyak banget ya, jadi 3. Ya. Ini juga kayak semacam modus lah ya. Kalau langsung 3 kayak banyak, tapi kalau selembar kelihatan sedikit. Musik kan haram katanya. Lalu jadi orang tua tidak boleh menaikkan anaknya odong-odong karena ada musiknya. Nah, di sana ada musiknya. Lalu bagaimana jika anak kita nangis-nangis untuk minta naik? Jamaah sekalian, yang tidak boleh itu mendengarkan, menyimak. Kalau kedengaran jamaah dan ada di lingkungan yang kita memang sulit untuk menghindar, ya tidak masalah, kedengaran. Yang tidak boleh itu antum suruh anak joget. Nah itu baru tidak boleh. Atau suruh nyanyi misalnya. Nah, jadi insya Allah di bis, di pasar, ya, naik odong-odong ada musiknya, halas, tidak masalah. Apalagi anak nangis gitu ya. Karena cari odong-odong yang full merotal tidak ada. Odong-odong dan subhanallah anehnya loh ya. Kadang mungkin kalau antum ciptakan odong-odong syar'i, ya bisa. Sekarang kan musim tuh apa-apa syar'i, ya. Jemaah yang herannya kadang-kadang odong-odong kan anggotanya campur baur ibu-ibu, tua, muda, anak kecil. Nanti musiknya dangdut koplo. Apa hubungannya coba dengan dangdut koplo? Ada itu yang begitu. Mutar, disetelkan dan keras-keras lagi. Nah, ini makanya belum tersebarnya dakwah. Insyaallah secara perlahan-perlahan orang kan banyak yang memahami sekarang. Baik, misal yang ketiga nih, ada seorang akhwat yang masya Allah cantik. Nah, dilihat dari apanya nih? Dilihat dari matanya katanya. Jamaah hati-hati ya. Dan para akhwat perhatikan. Akhwat walaupun pakai cadar dan kelihatan matanya, tetap jangan tabaruj dengan menampakkan mata yang indah. Pakai apa? Pakai celak misalnya. Enggak boleh. Akhwat pakai celak sehingga matanya. Bahkan para jamaah sekalian, seseorang dalam bahasa Arab dan dalam adat orang Arabnya, kecantikan seorang tuh dilihat dari apanya? Dari matanya. Sehingga matanya membuat fitnah. Maka dalam fatwa-fatwa ulama di Saudi Arabia, wanita yang menampakkan mata ketika pakai cadar seperti itu tetap termasuk tabaruj. Ini kalau di Saudi yang afdol itu cadar yang matanya ini nanti ditutup lagi dengan sehelai apa cadarnya. Jadi tertutup semuanya. Ya, karena tetap mata itu apa? Fitnah jemaah. Berapa banyak orang yang terfitnah dengan mata seorang akhwat pakai cadar pun. Makanya akhwat yang selfie lalu memajang fotonya di medsos, kelihatan matanya. Kata orang Arab, "Ainaki qata'a qalbi." Qata'at qalbi. Katanya apa? Matamu telah menusuk jantungku. Bahaya ya ikhwan. Ya ikhwan. Jadi kalau bisa pakai cadar itu yang semuanya ketutup kalau bisa. Kalau enggak ya wis enggak apa-apa, cuman
ya jangan dihiasi. Karena kadang matanya nampak. Bulu alis apa sekarang kan ada model dia meringkel-meringkelkan bulu matanya itu. Ya. Apalagi pakai tambah misalnya banyak Masya Allah akhwat pakai cadar namun matanya demikian menggoda. Lihat kata pertanyaan di sini katanya yang bertanya apa? Cantik. Dilihat apanya? Matanya. Berarti terfitnah ini dengan matanya. Lalu teman ana mengatakan Masya Allah calon bojoku. Yang bertanya ini penghayal betul ini. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masuk di dalam hadis celaka bagi orang yang berdusta dan membuat orang lain tertawa? Baik. Kalau dia bercanda dengan adanya kebohongan, kedustaan, maka ini termasuk kepada apa? Kepada yang ancaman Nabi wailun, yaitu celaka kata Nabi. Namun kalau dia mengatakan ya insyaallah ini calon bojoku ya, maksudnya dia kepengen dia mau lamar dia ya enggak masalah berarti. Tapi kalau calon bojo padahal enggak kenal enggak apa ya berarti termasuk hati-hati ngomong dusta berarti masuk. Wallahu alam ala kulli hal jamaah, bahasa-bahasa harus hati-hati, tidak boleh kita bercanda ingin diketawain orang dengan membuat hal yang tidak nyata, tidak boleh. Tapi kalau bercerita boleh ya, sebagian membolehkan kalau bercerita yang jelas-jelas memang tidak nyata ya, bercerita kisah karena hanya kisah misalnya. Namun kalau betul-betul berdusta, menyebutkan dusta ketemu padahal tidak ketemu misalnya, maka ini termasuk hal yang dilarang. Wallahu a'lam. Tapi cukup ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.